Selamat berjumpa dengan channel saya Nyaryadi X42. Untuk kali ini saya akan podcast dengan siswa berprestasi jalur FLS 2N dari SMA Negeri 1 Pagar. Ini adalah siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pagar yang masuk 10 besar tingkat nasional, sehingga ini akan berangkat ke Jakarta nanti tanggal 21 Agustus. Jadi 1 minggu lagi, Senin depan, ini akan berangkat dari tanggal 21 sampai 26 akan menjalani seleksi di Jakarta. Ini adalah siswa prestasi dalam bidang nyanyi. Ya, betul ya? Ya. Bisa memperkenalkan diri? Iya, perkenalkan nama saya Gatayu Gagat Enjang. Saya biasa dipanggil Enjang. Saya kelas 12 IPS 3. Dari alamat aslinya di Sumber Manjing Kulon? Di Desa Pandan Rejo, Oh, Pak. Pandan Nggih, Rejo, Pandan Rejo. Kecamatan Kecamatan Paga, Paga, Kabupaten Malang, Malang, RT 4 RW 1. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Nggih. Gagat Ayu Enjang, panggilannya Enjang ya. Enjang. Untuk ini bagaimana perasaan setelah berhasil masuk 10 besar nasional dalam lomba nyanyi ini? Ya, saya tentu sangat senang sekali, Pak. Ah, Karena saya berkesempatan di mana yang mengikuti lomba ini masih tidak semua anak punya kesempatan untuk mengikuti lomba ini. wah, bagus gitu ya. Iya. Karena pesertanya juga nasional ya. Iya, pesertanya nasional. Dari berbagai provinsi. Iya. Ya, dari berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian Enjang masuk ke 10 besar, tepatnya urutan yang kelima ya. Oke. Kalau saya melihat di surat pemberitahuannya. Iya. Gitu. Terus apakah ada prestasi selain sebelumnya? Ya, Bisa diceritakan? prestasi sebelumnya saya menjuarai lomba menyanyi Mandarin di Universitas Negeri Malang. Oh, keren. Ya, Kapan itu juara 1? Nggih, Pak. Oh, juara Bulan 1. Mei kemarin. Bulan Mei kemarin. Ya, Mei kemarin. Oh, nyanyi Mandarin. Yeah. Nyanyi Mandarin. Terus kemudian kalau yang lain untuk FLS 2N misalkan? Iya, jadi tahun 2016 saya waktu itu masih SD, kelas 6 SD. Saya juga puji Tuhan lolos ke nasional juga waktu itu. Ya. Yang di Manado tempatnya. Lombanya di Manado. Tapi saya tidak masuk di babak grand final waktu itu. Masuk babak grand final? Iya, jadi masih di babak penyisihan karena ada miskomunikasi dengan pianisnya waktu itu. Oh, penyebabnya ada miskomunikasi dengan pianisnya. Iya, miskomunikasi dengan pianis. Itu berhubungan dengan apanya? Berhubungan musiknya berarti? Iya, musiknya, Pak. Musiknya jadi saja ya. musik punya saya waktu itu di aransemen. Terus pianis bilang, oke, partiturnya diserahkan saja, tapi kami akan mengikuti, katanya begitu, Pak. Oh, gitu. Terus kami sudah menyerahkan partitur, tapi ternyata enggak diikuti partitur itu ya. Oh, gitu. Jadi partitur lagu susunannya juga lagu yang gitu. Aslinya, bukan yang aransemen seperti itu. Oh, gitu. Berarti itu sebagai pengalaman ya, Iya, untuk antisipasi nanti ketika di Jakarta juga. Iya. Gitu. Tapi untungnya di Jakarta nanti musik sudah disediakan oleh panitia yang lagu wajibnya, Pak. Jadi kami para peserta hanya menyerahkan -1 untuk lagu daerah. Oh, gitu. Jadi sudah disediakan sana, untungnya di situ ya? Iya, untungnya waktu SMA ini -1 itu disediakan oleh panitia yang lagu wajib. Yang lagu wajib. Jadi pesertanya hanya improvisasi saja, enggak usah aransemen. Terus apa yang membuat Enjang memutuskan untuk mengikuti kompetisi nyanyi ini? Awalnya saya memang jujur untuk mengincar sertifikat karena
mendapat poin nanti waktu masuk ke perguruan Perguruan tinggi. tinggi. Oh iya Tapi iya iya. setelah saya berproses, setelah saya latihan, Mm-mm. saya juga mendapat motivasi dari pelatih saya. Mm-mm. Karena lagu kemarin yang saya bawakan, lagu wajibnya adalah berjudul Pemuda. Mm-mm. Menceritakan untuk memotivasi para pemuda, memberikan semangat untuk para pemuda, apalagi zaman saat ini yang Iya. memang perjuangannya kan berbeda dari yang dulu, Pak. Iya Seperti iya iya. itu. Jadi motivasinya adalah membawakan lagu bagaimana saya Gitu. menyemangati pemuda. Jadi yang pertama itu mengejar sertifikat Iya. prestasi supaya Awalnya. nanti awalnya Iya. jujur itu ya, Iya. supaya masuk ke perguruan tinggi Iya. yang dicita-citakan. Untuk perguruan tinggi yang mau ditarget apa? UB, Pak. UP, Iya. Prodi Prodi Hubungan Masyarakat. Hubungan Masyarakat. Oke. Terus ini kan sudah masuk ke tahap 10 besar nasional. Iya. Bagaimana perjalanan Enjang sampai tahap ini? Ya, perjalanan yang sangat panjang, Pak. Apalagi saya memang dari kelas 2 SD, hampir 10 tahun, kurang lebih 10 tahun saya 10 tahun. berlatih di Vokal. Suara Narwastu School of Music. Di situ saya ditempa banyak sekali dan pengalaman-pengalaman seperti kemarin waktu Pesparawi di Jogja juga itu menambah pengalaman. Iya, menambah pengalaman. Lumayan lama juga ya. 10 tahun loh. 10 tahun berarti kalau dihitung dari sekarang itu mulai kelas 2. 2 SD. Kelas 2 SD. 2 SD. Wah. Terus kemudian bisakah Enjang menceritakan tentang lagu yang Enjang pilih untuk tampil di babak nantinya? Ya, lagu yang saya pilih yang lagu wajib karena ada 2 pilihan. Saya memilih Tembus Cakrawala Dunia. Itu adalah hasil dari FLS 2N Cipta Lagu tahun 2022 kemarin. Oh, 2022 ya, kemarin. Jadi lagu hasil dari Cipta Lagu kemarin itu dibawakan oleh yang menyanyi solo tahun ini. Terus apa yang membuat lagu tersebut spesial bagi Enjang? Karena lagu ini seperti mengajak anak-anak zaman sekarang ini untuk lebih membanggakan Indonesia. Indonesia punya apa aja sih? Keren. Iya. Nasionalisme tinggi ini ya. Siap. Melalui lagu. Ya. Jadi berjuang tidak harus mengangkat bambu runcing ya. Tapi berjuang dari prestasi dan kemampuan diri. Mampunya dari vokal ya kita angkat sehingga nasional. Bagus, keren. Kemudian persiapan apa yang Enjang lakukan untuk tampil di tingkat nasional ini? Ya, tentunya saya tetap berlatih karena waktunya juga minggu depan saya sudah berangkat ke Jakarta. Saya tetap berlatih di Malang. Ya, tetap menempa diri gitu ya. Iya, siap. Terus apa tantangan terbesar yang Enjang hadapi selama persiapan? Tantangan terbesar adalah bagaimana saya menyiapkan diri saya sendiri, baik dari segi hati, pikiran, juga suara saya, bagaimana saya harus mempersiapkan seperti pemanasan vokal, seperti itu. Dan itu dilakukan secara mandiri, karena biasanya saya kan bersama pelatih. Nah, kali ini saya karena jauh dari pelatih saya, harus mempersiapkan diri secara mandiri. Mandiri juga. Ya? Iya, Pak. Mandiri. Itu tantangan terbesar. Untuk melatih secara mandiri, tiap hari atau tiap waktu gitu? Iya, setiap hari saya mungkin bisa pemanasan vokal, terus berlatih bagaimana mempersiapkan mental ketika saya mau bernyanyi. Seperti gitu itu, ya. Pak. Oke. Ini kebetulan sekali saya mau menanyakan bagaimana Enjang mengatasi gugup atau tegang saat tampil di depan penonton yang banyak dan dewan juri. Itu tergantung mindset, Pak. Jadi saya mengatur bagaimana mindset saya. Saya datang ke tempat ini, saya membawa keunikan sendiri. Peserta lain memang unik, tapi saya tidak kalah unik. Tapi kita mempunyai yang perlu kita bawakan dan kita banggakan, gitu ya. Oh, keren. Jadi percaya diri wajib. Harus percaya diri. Harus percaya diri, karena
saya harus mengetahui kemampuan saya sampai nasional, berarti kan kita memang mempunyai bakat, iya, kita jadi mempunyai Tuhan nilai, Tuhan gitu. sudah memberi kita talenta Iya, yang sangat talenta. seperti ini. Kenapa kok tidak berani? Ya, Diungkap kenapa ke harus nggak berani? Iya, Gitu. ya gitu, bagus, keren. Jadi kita tidak memandang kita dari desa atau kita dari pelosok atau betul, apa, Pak. kita punya nilai. Iya, kita Dan punya. Oke, bagus sekali ini. Semoga ini bisa dicontoh oleh teman-teman juga yang merasa minder karena berasal dari desa, Iya. gitu. Ya. Iya. Terus beberapa pertanyaan lagi dari saya. Apa yang Enjang anggap sebagai keunikan atau ciri khas dari suara dan gaya bernyanyi? Ya, mungkin dari style saya saat membawakan. Ya, tapi itu karena penilaian dari pelatih saya. Saya sempat bertanya, Bu, apa sih keunikan saya? Apa sih yang bikin saya itu beda? Style kamu saat bernyanyi seperti itu. Gitu Jadi ya. iya, style saya saat membawakan itu berbeda dengan penyanyi yang lain. Dan kata pelatih saya juga, kelebihan saya juga ada di style dan improvisasi. Oh Gitu, gitu. Pak. Okay. Ya. Oh, kalau boleh tahu siapa atau apa yang menjadi inspirasi utama dalam karir bernyanyinya Enjang? Ya, saya akan bangga mengatakan itu adalah pelatih saya. Pelatihnya orang mana? Iya, pelatih saya orang asli Malang, Pak. Asli Malang. Ya, Pak Hendro dan Budia. Oh, Pak Hendro. Iya, Pak Hendro dan Budia menjadi inspirasi utama saya dalam bidang bernyanyi karena beliau ini sungguh prestasinya sangat-sangat membanggakan sekali dan banyak sekali Pak prestasinya. Banyak prestasinya. Iya. Wah, Pengalaman juga banyak. Jadi orangnya juga sering memberi motivasi. Jadi saya sangat terinspirasi sekali untuk bisa menjadi seperti mereka. Dan satu lagi Mbak Vena, Pak. Mbak Vena? Iya, Mbak Vena ada ini. 3 orang? Iya, dulunya siswa Narwastu dan Mbak Vena ini juga mengukir banyak prestasi juga dengan latihan yang wow. Latihannya sangat luar biasa. Mungkin ngoyo sekali. Gitu ya. Mulai dari cara berlatihnya, prestasinya, 3 orang ini sangat mengilhami gitu ya. Iya. Oh gitu. Terus kemudian bagaimana pengaruhnya pengaruhnya terlihat dalam penampilannya Enjang 3 orang ini? Karena motivasi dan dorongan dari Pak Hendro Budia juga, Pak Hendro Budia sendiri yang menceritakan bagaimana Mbak Vena saat latihan, begitu, dan teknik-tekniknya Mbak Vena yang mungkin saya bisa terapkan saat saya bernyanyi seperti itu. Jadi mungkin itu sangat berpengaruh dalam pembawaan saya saat bernyanyi, ya agresif seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Enjang menjaga keseimbangan antara berkompetisi dengan peserta lain dan tetap menikmati pengalaman ini? Ya, untuk peserta lain, cara saya adalah satu berkomunikasi, Pak, tetap berkomunikasi dan kita sepertinya sharing pengalaman waktu kita membawakan lagu ini. Oh iya, lagu ini kayak gini. Karena kan setiap anak mungkin mempunyai keluh kesah yang berbeda atau mempunyai sudut pandang yang kalau kayak gini tuh gini gitu. Oh gitu. Ya, jadi beda-beda pandangan itu bisa nambah ilmu juga. Sharing pengalaman gitu. Iya. Jadi ada take and give ya. Iya. Betul sekali. Ada yang kita ambil, ada yang kita berikan gitu. Jadi kita tidak egois atau membatasi diri. Iya, betul. Kita nggak takut apa yang ada di kita diambil, gitu ya. Iya. Bagus, keren. Terus ini, dalam pandangan Enjang, apa yang membedakan Anda dari peserta lain dalam 10 besar ini? Tentu ada, kalau saya lihat di suratnya itu ada yang dari Manado, dari mana, bahkan se-Indonesia lah, gitu. Mungkin dari segi warna suara, Pak, karena kalau saya lihat tadi ya? Iya, kalau saya lihat dari 10 peserta ini mereka memang mempunyai warna suara yang beda-beda dan unik. Seperti itu ya. Jadi saya percaya juri juga memilih saya karena saya memiliki keunikan. Jadi dari 10 peserta ini Enjang sudah melihat video mereka? 2 yang sudah saya lihat. 2? Iya, 2 yang sudah saya lihat. Masih 2. Oke.
pertanyaan yang terakhir kayaknya ini. Ya. Bagaimana Anjang merayakan pencapaian masuk 10 besar nasional ini? Ya. Kemarin saya merayakan dengan berdoa, Pak. Berdoa mengucap syukur. Keren Sama Bapak Ibu, Kakak juga. Terima kasih saya. sama pelatih. Iya, Terima kasih saya sama langsung orang telepon tua, pelatih saya. Oke. Terus, dan apa yang akan menjadi langkah selanjutnya dalam karir bernyanyi? Ya, langkah selanjutnya adalah persiapan untuk tes grade 5 Royal. Jadi gitu. Royal ini dari London. Ya, pengujinya juga akan didatangkan dari sana langsung. Nanti saya ikut di bulan April tahun depan. Gitu. Nggak ada rencana misalkan ingin ikut Indonesia Got Talent gitu? Karena saya kelas 12, jadi sepertinya masih fokus di ujian dulu masuk ya. perguruan tingginya juga. Tapi entah nanti kalau sudah Jadi menggeluti dunia nyanyi akan serius? Iya. Terus ya. Oke, itu keren. Semoga sukses ya. Amin. Terutama yang nanti di Jakarta, semoga sukses. Amin. Tidak ada hambatan yang berarti, terus kemudian bisa juara. Amin. Juara 1, gitu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak, Pak. Demikian untuk pemirsa channel saya. Saya mengadakan podcast dengan siswa berprestasi dari Malang. Dari Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya dari SMA Negeri 1 Pagak. Terima kasih sudah menonton.